Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hilmi Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan 3 materi. Yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, konsep dan urgensi integritas nasional. Yang ketiga yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih konsep identitas nasional? Konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, ialah identitas dan nasional. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati dirinya. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi maupun kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalkan kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Kemudian kata nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional ini lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri, karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang suatu bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikian pengertian identitas nasional secara etimologis. Kemudian bagaimana pengertian identitas nasional menurut para ahli atau para pakar? Saya ambil contoh yang pertama, yang satu saja, yaitu menurut Kailan, beliau berbunyi identitas adalah pada hakikatnya itu adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas tersendiri. Dan dengan ciri-ciri yang khas itu tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kemudian menurut Konta Wibisono juga sama, yang pada umumnya itu adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kemudian unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu jati diri suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Identitas nasional ini terbentuk oleh beragam unsur fisik dan juga non-fisik. Salah satunya yang melekat pada bangsa Indonesia ialah sebutan suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan dari bangsa Indonesia ini tercermin pada Bhinneka Tunggal Ika yang pada simbol nasional burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila pada dasar negara, yaitu Pancasila. Kemajemukan ini adalah perpaduan dari bermacam-macam unsur yang menjadi inti identitas Indonesia, yaitu meliputi sejarah, agama, kebudayaan, suku, dan bangsa. Bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia itu menjadi jati dirinya? Yaitu jawabannya, identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan,
Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan bahwa identitas kita adalah bangsa Indonesia, yakni unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat atau bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep dan urgensi integritas nasional. Secara etimologi, integritas nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Sekarang kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi ini dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini saya sajikan pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dan para ahli. Saya bacakan. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar, beliau mengatakan bahwa upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi yang dimaksud dengan integritas menurut Safruddin Bahar ialah upaya bangsa untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Nur Arfani, beliau berkata pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Berikutnya, menurut Juliati Suroyo, beliau mengatakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian, menurut Ramlan Surbakti, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya menurut Kurana yang menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Jadi menurut Kurana itu pada umumnya bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda-beda, baik agama ataupun daerah, atau berbicara dengan bahasa yang berbeda, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah satu. Jadi begitu. Kemudian jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik ini dibagi menjadi 5, yakni yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Uraian secara berturut-turut sebagai berikut. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Kemudian integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan atau wewenang kekuasaan nasional
di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Berikutnya, integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Berikutnya, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Pentingnya integrasi nasional menurut Myron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebangsaan merupakan hal penting bagi pembentukan negara atau bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya, sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Berikutnya, integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur atau antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Materi yang ketiga yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya atau secara etimologis. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituere. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan dengan istilah constitutie, dan bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyurutiyah. Konstituer berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Dalam arti sempit, konstitusi ini merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi ini diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dan cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan.
Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.